Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang dampak positif dan negatif dari teknologi informasi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, eh, Ibu ingin memberikan satu motivasi dari seorang ulama serta cendekiawan muslim, yaitu tentang tuntutlah ilmu tapi tidak melupakan ibadah, kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa tentang ilmu. Nah, ini dikemukakan oleh Hasan Al-Basri. Nah, baik, dalam pembelajaran kali ini, Ibu meminta Ananda sekalian untuk dapat mampu memahami dampak positif dan negatif dari teknologi informasi. Nah, tapi di dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menjaga data privasi serta berkolaborasi di dunia maya dengan etika dan tanggung jawab. Nah, baik. Selanjutnya adalah kita masuk ke materinya. Yang pertama itu adalah karakteristik umum. Nah, karakteristik umum teknologi informasi mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas, kecepatan pengelolaan, integrasi sistem, dan kemampuan untuk mendukung keputusan berbasis data secara efektif. Nah, kalau misalnya perkembangan sejarahnya, teknologi informasi meliputi evaluasi dari sistem manual ke otomatisasi. Nah, penemuan komputer, internet, dan bagaimana teknologi mengubah komunikasi serta bisnis global. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan teknologi informasi. Kalau untuk fungsi dan tujuan teknologi informasi, yaitu adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data adalah proses sistematis dalam mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk analisis dan pengembalian keputusan yang lebih baik. Nah, yang kedua itu adalah penyimpanan data. Nah, penyimpanan data merujuk pada metode dan teknologi yang digunakan untuk menyimpan informasi secara terstruktur, aman, dan mudah diakses untuk digunakan di masa mendatang. Nah, pengolahan data itu adalah aktivitas yang melibatkan analisis dan manipulasi data untuk menghasilkan informasi yang berguna, mendukung keputusan bisnis, riset, dan pengembangan teknologi. Kita masuk ke dalam dampak positif teknologi informasi. Apa sih sebenarnya dampak positif teknologi informasi? Yang pertama adalah efisien dalam komunikasi. Nah, komunikasi real time memungkinkan individu dan tim untuk berinteraksi secara langsung tanpa batasan geografis, mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan responsivitas. Contohnya seperti Ananda berada di Indonesia, teman Ananda berada di luar negeri, seperti itu. Kan kita bisa face to face berbicara secara langsung menggunakan teknologi informasi. Nah, yang kedua adalah kemajuan pendidikan. Nah, yang pertama itu dalam aspek akses ke sumber belajar. Nah, teknologi informasi ini memberikan akses mudah ke berbagai sumber belajar, memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi materi secara luas, mandiri, dan pengetahuan mereka. Nah, yang kedua itu adalah e-learning dan MOOC. Nah, e-learning dan Massive Open Online Course itu menawarkan pendidikan fleksibel kepada siapa saja, kapan saja, dengan kurikulum yang bervariasi dari institusi terkenal di seluruh dunia. Yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan. Nah, teknologi informasi mendukung penelitian dan pengembangan dengan menyediakan data autentik, data analitik, canggih, dan platform kolaboratif meningkatkan inovasi dan penemuan ilmiah. Selanjutnya adalah dalam kemajuan ekonomi. Di bidang aspek e-commerce dan digital marketing, pasar global secara efisiensi operasional. Maksudnya adalah kita dapat berjualan tapi tidak langsung bertemu dengan penjualnya. Kita bisa melalui platform online, pasar global, atau e-commerce lain. Yang selanjutnya adalah dampak negatif teknologi informasi. Nah, apa sih sebenarnya dampak teknologi informasi? Itu yang pertama adalah kecanduan media sosial. Nah, kecanduan media sosial ini menciptakan perilaku kompulsif yang dapat mengganggu produktivitas dan mengurangi kualitas waktu yang dihabiskan oleh orang-orang. Nah, yang kedua adalah menurunnya interaksi sosial. Nah, ketergantungan yang tinggi pada teknologi dapat mengakibatkan
penurunan interaksi sosial tatap muka, mengurangi pengembangan keterampilan komunikasi yang penting. Jadi karena kita terus-menerus menggunakan teknologi, kita tidak lagi berkomunikasi secara langsung kepada orang-orang. Kita ya walaupun kita duduknya barengan, yang kita berbicara melalui handphone saja, tidak bisa merasa canggung untuk berbicara langsung kepada teman kita, padahal ya teman kita ada di samping, seperti itu contohnya. Nah, yang ketiga adalah penyalahgunaan teknologi. Nah, penyalahgunaan teknologi itu muncul ketika individu menggunakan perangkat untuk tujuan yang merugikan, seperti cyberbullying, penipuan, atau kegiatan ilegal lainnya yang dapat merugikan orang lain. Nah, masalah keamanan dan privasi. Nah, ancaman cybersecurity meningkat seiring dengan ketergantungan pada teknologi, membuat individu dan organisasi lebih rentan terhadap serangan yang bisa mencuri data sensitif. Jadi, anak-anak semua harus bijak dalam menggunakan teknologi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, yang selanjutnya adalah penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi terjadi ketika informasi sensitif digunakan tanpa izin, seringkali untuk keuntungan finansial, memperburuk kepercayaan pengguna terhadap layanan digital. Nah, jadi buat anak-anak semua, jika ingin menggunakan suatu aplikasi yang mengharuskan Ananda menginputkan data diri yang bersifat sensitif, mohon untuk tidak dilakukan. Bisa jadi itu adalah sebuah penipuan yang bisa mengakibatkan penyalahgunaan data pribadi Anda. Nah, yang selanjutnya itu adalah dampak pada kesehatan kita. Gangguan kesehatan mental itu juga bisa bermula pada teknologi informasi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan teknologi yang berlebihan dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan bentuk gangguan mental lainnya. Bisa jadi dari bullying itu berdampak pada mental kita gitu. Yang selanjutnya adalah masalah postur dan penglihatan. Penggunaan perangkat elektronik secara intensif dapat menyebabkan gangguan postur tubuh, serta masalah penglihatan seperti sindrom penglihatan komputer akibat paparan layar yang berkepanjangan. Nah, mungkin itu saja materi hari ini. Apakah dari Ananda semua ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, maka akan saya simpulkan materi hari ini. Nah, materi hari ini itu adalah teknologi informasi itu memiliki dampak positif dan dampak negatifnya tersendiri. Dampak positifnya itu adalah mencakup peningkatan efisiensi, aksesibilitas informasi, dan komunikasi yang lebih cepat, pada akhirnya mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat mencakup masalah privasi, risiko keamanan cyber, dan ketergantungan pada teknologi yang dapat mengurangi interaksi sosial dan kesehatan mental. Nah, mungkin itu saja dari Ibu. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.